Cuma kan dari sini kita jadi apa ya? Jadi mikir kok bisa ya intelijen kita yang dibiayai oleh negara membocorkan data-datanya ke publik lewat jalur akun anonim yang selama ini anti dengan pemerintah, anti dengan Presiden Indonesia, dan sangat pro terhadap FPI dan 212. Selamat malam semuanya. Di beberapa video saya sebelumnya, banyak orang yang berkomentar meminta saya untuk ngebahas soal Ferdy Sambo. Bahas Sambo dong, bahas Sambo dong. Ya itu samalah seperti komentar orang-orang yang meminta saya untuk ngebahas soal Apeng gitu ya. Saya lihat akun-akunnya sama tuh, nama-namanya sama. Tapi setelah Apeng dibahas, mereka minta agar saya bahas soal Harun Masiku. Pokoknya ada aja gitu ya. Orang ngebahas Samsudin disuruh ngebahas Ferdy Sambo. Orang ngebahas SBY disuruh bahas Ferdy Sambo. Apa coba? Ya tapi bagi saya juga heran gitu. Soal Ferdy Sambo ini udah selesai menurut saya gitu ya. Karena apa? Karena orangnya sudah jadi tersangka. Lalu kemudian istrinya Putri Chandrawati sudah jadi tersangka. Berkas-berkasnya sudah lengkap. Bahkan hari ini sedang melaksanakan sidang kode etik di kepolisian gitu. Berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan dan tinggal disidang, tinggal menerima vonis hukuman gitu. Jadi apalagi gitu, kasus ini tuh udah selesai menurut saya, sudah sangat terang benderang. Apalagi kemarin Kapolri sudah datang ke DPR dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan DPR yang sebenarnya juga cukup mewakili pertanyaan banyak netizen kita gitu. Jadi ya kurang apa gitu. Orangnya sudah jadi tersangka, sudah mau dihukum setelah ini, sudah ditahan gitu. Apa yang kurang gitu. Tapi ya saya paham gitu, beberapa orang masih nggak mau kehilangan momentum isu soal Ferdy Sambo ini gitu. Makanya kemudian ada beberapa pengacara yang terus melancarkan isu baru, laporan baru, fakta-fakta baru gitu, kasus-kasus baru, tuduhan-tuduhan baru dan sebagainya yang secara proses itu susah untuk kita klarifikasi benar salahnya gitu ya. Karena untuk mengklarifikasi sebuah tuduhan itu butuh waktu yang sangat-sangat lama gitu. Contohnya seperti misalkan tuduhan penganiayaan gitu ya, yang terjadi sepanjang Magelang sampai Jakarta. Itu kan untuk membuktikan ada tidaknya penganiayaan itu kan butuh waktu sekitar 2 minggu gitu ya. Setelah muncul CCTV baru kemudian itu dinyatakan tidak mungkin terjadi penganiayaan di jalan gitu ya. Lalu muncul lagi tuduhan baru bahwa organ tubuhnya itu ada yang hilang, ada isi otak pindah ke perut sehingga kemudian menimbulkan tafsir ada mutilasi gitu. Lalu kemudian jari-jarinya patah dan sebagainya, bukti-bukti penganiayaan, lebam biru dan sebagainya. Itu kan juga butuh waktu lama untuk mengklarifikasi atau memproses isu-isu yang beredar di sosial media kita gitu ya. Lalu setelah tim ahli forensik itu kemudian melakukan otopsi yang kedua, lalu kemudian dikonfirmasi bahwa hanya ada luka tembakan dan tidak ada luka-luka lain yang terkait patah-patah tulang atau kaki yang tidak bisa lurus dan sebagainya gitu ya. Itu kan butuh waktu sekitar berapa? 2-3 minggu bagi ahli forensik untuk merilis atau mencari kebenaran. Tapi setelah kebenaran itu disampaikan, kita juga jadi nggak percaya gitu ya. Bukan kita lah, sebagian kita jadi juga nggak percaya gitu, karena mereka sudah berimajinasi terjadi mutilasi, terjadi penganiayaan, terjadi pematahan tangan gitu, jari-jari tangan dan sebagainya. Itu kan yang sudah terlanjur viral lebih dulu dan kemudian menjadi kebenaran menurut versi sebagian orang. Tapi setelah dibantah, ya ternyata nggak ada gitu. Nah, hari ini saya melihat bahwa pengacara-pengacara yang muncul gitu ya, itu terlihat memang masih belum rela untuk meninggalkan panggung nasional yang sangat-sangat mewah ini dan sangat-sangat dikuasai oleh mereka. Karena setiap hari mereka itu kan tampil terus di media gitu ya. Ya mungkin begitulah mungkin pengacara gitu ya. Jangankan pengacara yang nggak kita kenal atau kita baru ngelihat mereka gitu ya. Bahkan sekelas Hotman Paris pun
masih tetap mengurusi mbak-mbak Alfamart gitu ya, lalu kemudian ibu-ibu yang dipukuli sama anggota DPRD dari Partai Gerindra gitu ya, yang antri di SPBU itu juga diurusin sama si Hotman Paris secara gratis gitu. Jadi mungkin memang pengacara itu butuh panggung seperti ini gitu. Jadi makanya kemudian terus dimunculkan isu-isu baru, atau mungkin juga panggung media nasional itu terlalu nyaman untuk ditinggalkan, terlalu mewah untuk dilepaskan gitu ya, sehingga ya mereka mencari cara untuk terus tetap eksis sampai selama mungkin sebisa mungkin gitu. Ya karena bagi saya ini sama kayak si kasus corona gitu. Corona itu kan juga sama, ketika ada masalah corona di semua dunia gitu ya. Di Indonesia itu yang muncul setiap hari itu dokter. Mulai dari obat-obatan terbaru lah, vaksin Nusantara, metode penyembuhan, macam-macam metode penyembuhan gitu. Jadi ya muncul dengan segala teori yang katanya varian ini, varian itu, yang sebenarnya itu adalah ilmu awam bagi publik gitu ya, karena kita kan nggak mengerti virus dan nggak belajar virus gitu ya. Jadi ketika ada dokter bilang, wah ini ada varian baru, kita mikirnya kan dalam persepsi umum kita, wah ini jangan penyakit baru gitu ya. Padahal ternyata yang berubah cuma sebagian kecil gitu, ibaratnya cuma 15% bentuk yang berubah, tapi isinya tetap sama, corona juga gitu. Yang sama-sama batuk, flu, pilek, demam, ya itu juga yang dari dulu juga sudah ada gitu. Jadi ya begitulah mungkin gitu ya. Mungkin memang panggung media nasional itu terlalu nyaman untuk ditinggalkan, maka kemudian ketika ada beberapa orang punya kesempatan untuk terus tampil di media, itu makanya kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya gitu. Maka nggak heran kalau kemudian ada mantan pengacara, udah nggak jadi pengacara sebenarnya dalam kasus ini gitu ya, tapi tiap hari mukanya muncul di mana-mana, di banyak acara, memberikan pernyataan-pernyataan yang wah liar sekali gitu, yang mulai psikopat, biseksual. Wah itu media-media kita senang sekali mengutip pernyataan-pernyataan itu gitu kan, yang meskipun secara fakta kembali lagi, kalau untuk kita mencari kebenarannya itu butuh waktu yang lama, sangat lama gitu. Dan ketika kebenaran sudah dihadapkan, sudah ditemukan misalkan gitu ya, terjadi atau enggak, atau benar atau salah, itu kita sudah move on ke isu yang lain, yang baru lagi, yang butuh pembuktian lagi. Itulah yang terjadi hari ini gitu. Tapi ya sudahlah, biarkan orang-orang yang mencari panggung di media itu terus memanfaatkan gitu, selama stasiun TV tetap mendapatkan iklan, sponsor yang ratingnya bagus, ya sudah, itulah hukum bisnis gitu ya. Sama seperti corona lah ya, selama masyarakat masih terus takut gitu, maka selamanya kita akan dikuasai sama dokter-dokter yang muncul di media. Tapi kalau sekarang sudah mayoritas orang sudah menganggapnya udah biasa aja, ya sudah nggak ada lagi dokter di media kita gitu kan. Sekarang yang bicara soal virus kan udah sangat berkurang. Jadi ya soal ini juga mungkin kurang lebih sama lah. Tapi bagi saya gitu ya, itu bukan masalah utamanya. Masalah utama kita itu menurut saya dalam kasus Verdi Sambo ini adalah soal data atau informasi intelijen yang kemudian ini terjadi perang bintang. Entah itu bintang jenderal atau bintang intelijen gitu ya. Ini terjadi perang bintang nih menurut saya gitu. Karena terus terang saya mengamati masalah akun Opposite ini sudah bertahun-tahun gitu ya. Bertahun-tahun saya amati, bertahun-tahun saya baca sebenarnya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan gitu ya. Sampai ganti-ganti akun. Itu saya terus baca gitu. Dan saya analisa ini sebenarnya kemana arahnya. Nah hari ini akun Opposite ini membuat saya ngerti gitu dan terkonfirmasi bahwa akun Opposite ini dibackingi atau didukung oleh data-data intelijen atau jenderal atau oknum aparat kita yang nampaknya oknum aparat ini juga anti dengan Presiden Indonesia, anti juga dengan pemerintah, dan sangat pro terhadap FPI atau 212 dan sejenisnya.
Ya karena kalau kita lihat gitu ya, akun Opposite ini kan memang akun yang tim propaganda si kelompok 212, FPI dan sebagainya gitu, dengan segala ceritanya. Nah, hari ini dalam kasus Verdi Sambo, dia berhasil menyampaikan satu informasi A1. Ya, dalam intelijen itu katanya ada kategori atau tingkatan, ada A1, B1, C1, C2, C3, C4 gitu. Jadi ada beberapa tingkatan. Nah, yang A1 yang disampaikan oleh Opposite ini adalah informasi terkait Yosua, pembunuhan di rumah Duren 3. Dan rilis yang disampaikan oleh Kapolri gitu ya beberapa minggu yang lalu itu hampir sama dengan pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh Opposite. Yang katanya Verdi Sambo itu terlibat melakukan penembakan, lalu kemudian melakukan rekayasa, menembak rumahnya sendiri ke temboknya sendiri gitu. Lalu kemudian memukul istrinya sendiri, Ibu Putri Chandrawati, sampai kemudian babak belur, lebam-lebam mukanya, makanya kemudian Ibu Chandrawati ini tidak kunjung tampil di media, agak lama, butuh waktu sekitar 1 bulan untuk bisa tampil ke publik, untuk memperlihatkan wajahnya yang biasa aja, seolah-olah tidak pernah terjadi pemukulan gitu ya. Itu kan yang disampaikan oleh pihak Opposite gitu. Nah, semua yang disampaikan Opposite itu hampir sama dengan rilis Kapolri ketika menangani kasus ini atau menyampaikan bahwa Verdi Sambo sudah menjadi tersangka. Nah, dari informasi ini gitu ya, saya akhirnya kan melihat juga sampai sekarang kan media kita jadinya gitu gara-gara Opposite nih informasinya satu, sekali dia menyampaikan informasi yang A1 dan itulah yang terjadi gitu ya. Ini kemudian sekarang menjadi fokus atau sumber pemberitaan di hampir semua media. Jadi kalau Opposite mengeluarkan file Kaisar Sambo 303, Konsorsium 303, semua media memberitakan itu. Sampai kemudian Mahfud MD juga bicara hal yang sama. Gitu ya. Lalu yang terakhir yang viral belakangan ini soal uang cash 900 miliar rupiah di rumah Irjen Verdi Sambo, dan itu pertama kali dimunculkan sama si Opposite gitu ya. Lalu kemudian ya dimainkan juga sama beberapa pengacara, katanya ada beberapa ratusan miliar uang di sana. Lalu ini kan menjadi apa ya? Terus terang bagi saya pribadi mengerikan. Dan secara keseluruhan ini aneh gitu. Kok bisa media kita sekarang disetir, dikendalikan sama akun anonim yang nggak kelihatan mukanya, nggak tahu namanya siapa gitu ya. Tapi kebetulan sekali saja dia mengeluarkan informasi yang A1, lalu kemudian ini setelah itu dia kemudian dipercaya betul sama media-media kita, termasuk yang uang tunai 900 miliar itu. Saya ngikutin gitu ya, beberapa hari terakhir ini saya cukup ngikutin, karena logika kita gitu ya, 900 miliar dalam sebuah rumah tunai itu ngangkutnya gimana? Ngangkutnya gimana kalau uang 900 miliar rupiah gitu ya? Kan banyak banget. Ini rumah saya nih kalau diisi 900 miliar satu kamar ini nggak cukup. Nggak cukup gitu. Jadi butuh space yang sangat luas dan lebar. Tapi kemudian setelah ini jadi perdebatan, kayaknya orang juga mulai percaya nggak percaya dengan isu ini gitu ya. Dimunculkanlah cerita baru bahwa ternyata uang 900 miliar yang ada di dalam rumah Verdi Sambo itu adalah dalam pecahan dolar Singapura. Karena dalam dolar Singapura itu per lembarnya ada yang 1.000 dolar gitu. Ya 1.000 dolar itu sekitar kalau kita rupiahkan jadi sekitar 10 juta 400 atau 500 ribu rupiah gitu per lembarnya. Nah, kalau dalam pecahan Singapura gitu ya, yang setiap lembarnya 10 juta 400 ribu rupiah, masuk akal kalau dalam sebuah rumah ada 900 miliar rupiah. Cuma pertanyaannya Singapura kan sudah nggak ngeluarin uang ini, uang pecahan 1.000 dolar ini gitu, sehingga yang beredar di kita itu sangat-sangat terbatas. Apa iya kemudian semuanya terpusat dan terkumpul di rumah Verdi Sambo gitu? Apa iya yang lain pada nggak megang gitu, padahal masih banyak yang megang gitu kan? Jadi inilah yang kemudian jadi perdebatan sampai kemudian dikoreksi dan muncullah video dolar brankas yang banyak, dolar Amerika pecahan seratusan gitu ya,
dan itulah yang kemudian yang dipercayai sebagai berangkas di rumah Irjen Verdi Sambo. Tapi terakhir kemarin di DPR itu juga ditanyakan oleh anggota DPR kita dan kemudian dibantah sama Kapolri. Ini sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya bahwa tidak ada penemuan terkait uang itu. Dan terkait video yang beredar viral di masyarakat ada penemuan uang sampai bertumpuk-tumpuk itu sebenarnya tidak di rumah Verdi Sambo. Itu adalah kejadian di Atlanta, Amerika Serikat, dan itu terkait kasus dolar palsu. Nah, video-video ini kan awalnya dari si opposite gitu kan. Dari opposite. Jadi dari sini ada dua hal gitu. Opposite itu menyampaikan informasi yang A1 yang terkait Verdi Sambo dan penembakan di rumah Duren 3. Lalu kemudian informasi setelahnya yang gak akurat, yang sebenarnya bukan A1, yang C4 atau C5 gitu ya. Itu kemudian tetap dipercaya sama media dan diberitakan di mana-mana. Bahkan Kompas juga menurunkan berita soal 900 miliar di rumah Irjen Verdi Sambo. Nah, inilah menurut saya yang perlu diperbaiki hari ini. Karena kemudian dengan beredarnya isu-isu liar dari informasi intelijen gitu ya. Ya karena kalau yang soal 900 miliar lalu kemudian ada chat yang mafia di tubuh Polri gitu ya. Ada Verdi Sambo, ada Fadil, ada Kapolda Jatim, dan beberapa Kapolres, pengusaha-pengusaha gitu. Itu kan disebarkan di mana-mana tuh diagramnya gitu ya. Dan itu juga sumbernya sama dari opposite gitu. Nah, ini juga kan masih dipertanyakan kebenarannya gitu. Dan belum terkonfirmasi. Cuma kan dari sini kita jadi apa ya? Jadi mikir kok bisa ya intelijen kita yang dibiayai oleh negara membocorkan data-datanya ke publik lewat jalur akun anonim yang selama ini anti dengan pemerintah, anti dengan Presiden Indonesia, dan sangat pro terhadap FPI dan 212. Kok bisa ya? Kok bisa ya ada intelijen yang dibayar negara gitu ya, bertugas untuk negara, kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak yang anti negara, anti dengan Presiden Indonesia? Kok bisa ya? Jadi bagi saya, jauh sebelum Polri membereskan soal masalah-masalah di internal terkait judi online yang sebenarnya juga sejak lama sudah ditangani dan dilaksanakan penangkapan-penangkapan, nggak cuma soal gara-gara ada Verdi Sambo lalu kemudian terjadi penangkapan di mana-mana. Sebelum-sebelumnya sudah terjadi, ada ratusan kasus sudah terjadi gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan menurut saya ya soal intelijen negara ini gitu, yang kemudian bekerja sama dengan kelompok anti pemerintah atau anti Presiden Indonesia. Ini gimana cara menyelesaikannya gitu. Ya, saya punya keyakinan gini, kalau Verdi Sambo itu dianggap sangat kuat, sangat sakti gitu ya, maka menurut saya opposite itu tidak lebih kuat atau tidak lebih sakti daripada Verdi Sambo. Saya pikir gitu. Jadi kalau Verdi Sambo ini bisa diselesaikan, maka urusan opposite, urusan orang-orang intelijen negara yang ada di opposite yang membackingi opposite, entah itu jenderal bintang terserah bintang berapa atau cuma oknum Polri atau apapun itu gitu. Ini juga mestinya bisa diselesaikan dengan baik, bisa dibereskan gitu. Karena terus terang bagi saya pribadi, saya ngeri ngelihat ada intelijen negara bekerja sama dengan orang-orang yang anti dengan pemerintah dan tidak suka sama sekali dengan Presiden Indonesia. Dan ini apa ya? Saya beberapa minggu lalu itu dengar kabar bahwa salah satu teman saya pegiat sosial media yang akunnya anonim gitu ya, tapi saya juga dulu sering ketemu gitu kan, itu meninggal dunia. Dan meninggal dunianya tuh cukup mengejutkan bagi banyak orang gitu ya. Ya sebenarnya nggak banyak lah orang yang pernah ketemu atau kenal dia gitu, tapi mengejutkan bagi orang-orang yang kenal dia karena akhirnya dia cukup legend lah akun ini gitu. Terus kemudian meninggalnya cukup mencurigakan, atau dalam bahasa lain ya nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, meninggal gitu. Saya terus terang jadi ingat dengan intelijen yang ada di, bukan intelijen apa ya, orang-orang yang ada di opposite gitu ya, karena datanya kan dari intelijen pasti gitu.
Saya ngeri gitu, kalau ada intelijen yang anti dengan pemerintah, itu kan artinya mereka juga anti dengan semua orang yang pro terhadap pemerintah. Termasuk saya misalkan dengan teman-teman yang lain gitu kan. Sehingga dari kasus ini yang mengerikan bagi saya pribadi, terus terang adalah soal ancaman-ancaman yang pernah saya dapatkan, jangan-jangan semua ancaman itu benar gitu ya. Ya karena saya pernah cerita soal ancaman di tahun 2017 ketika panas-panasnya kampanye atau pilkada 2017 di Jakarta gitu ya. Itu saya dengan teman saya yang meninggal dunia ini, akun anonim ini, itu mendapatkan ancaman terkait pembunuhan atau reward bagi siapapun yang tahu atau bisa menangkap kami gitu ya, yang ada foto kami dan sebagainya. Itu awalnya saya pikir bercanda gitu, sampai ada orang yang menawarkan pengamanan gitu, saya pikir ya nggak apa-apa lah, ngapain pengamanan gitu. Tapi sekarang kalau ngelihat opposite seatraktif ini gitu ya, dengan data-data yang wah luar biasa lah, data-data yang disampaikan oleh opposite gitu. Ini saya pikir nggak mungkin aparat yang kelas menengah bawah, nggak mungkin. Ini pasti orang-orang yang sangat-sangat berpengaruh di negara kita gitu. Dan ini harus dibereskan gitu, karena kalau ini dibiarkan, maka kita semua, saya pikir, punya potensi untuk terancam. Makanya saya jadi berpikir gitu bahwa kenapa dulu ketika FPI melakukan persekusi kepada orang-orang yang dianggap menghina pimpinan mereka, pimpinan FPI gitu ya, itu prosesnya sangat cepat sekali dan langsung ketemu gitu. Kebayang nggak? FPI itu kan nggak seberapa sih, anggotanya kan nggak seberapa gitu. Tapi bisa melakukan persekusi di mana? Di Jogja, Bandung, di luar Jakarta gitu. Mereka bisa dengan cepat sekali melakukan persekusi dan mendatangi orang yang menghina pimpinan FPI. Padahal polisi aja kalau mau melakukan tracking, melakukan penangkapan, nggak semudah itu gitu. Ini FPI dalam hitungan hari, hitungan jam bahkan sudah langsung ditangkap itu orang yang menghina pimpinan FPI. Dari sini kan semakin terkonfirmasi gitu bahwa kayaknya ada memang orang-orang intelijen yang bekerja sama atau jangan-jangan menjadi bagian dari orang-orang yang memberontak, tidak setuju dengan pemerintah, anti pemerintah, khilafah gitu ya, dan anti terhadap Presiden Jokowi. Ini bagi saya harus diselesaikan dengan baik ya, agar kita semua jadi tenang gitu. Ini kalau kondisinya kayak gini, terus kemudian opposite itu menjadi akun yang kebal hukum gitu ya, yang bebas menyebarkan informasi-informasi yang salah gitu ya, tanpa ada penindakan, tanpa ada penghentian terkait informasi-informasi intelijen yang disebarkan begitu masifnya seperti sekarang. Ya saya pikir kita menuju atau mengarah ke arah yang jauh lebih buruk setelah ini gitu. Ya karena susah bagi saya untuk mengatakan bahwa di Polri ini banyak orang yang jahat gitu ya. Ya semua orang mungkin berkata seperti itu sekarang gara-gara kasus Ferdy Sambo. Tapi jauh lebih dari itu, ada loh orang yang anti pemerintah, yang anti dengan Presiden Indonesia, yang pro terhadap FPI 212, KM50 ada. Dan itu sampai sekarang mereka bergerak memainkan informasi-informasi intelijennya dan dicampur dengan karangannya gitu untuk melakukan propaganda dan keributan di Indonesia. Inilah yang menurut saya perlu dihentikan, perlu segera dibereskan, karena kalau enggak kita enggak akan kaget lagi kalau misalkan ke depan ada juga kasus yang menyerupai 212, 411 dan sebagainya yang memainkan pengerahan massa, pengerahan opini, pengendalian isu gitu. Dan ya itu menjadikan negara ini jadi nggak sehat secara demokrasi atau literasinya. Semoga ini cepat selesai gitu ya. Semoga opposite segera dibereskan dan saya yakin Kapolri mampu untuk menangani ini. Dan terkait Ferdy Sambo itu juga sudah dikonfirmasi oleh Kapolri bahwa ini terkait masalah keluarga, antara pelecehan seksual atau perselingkuhan itu masih didalami. Tapi pada intinya kan ini soal harkat martabat seperti yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Jadi ya sudah, kita doakan saja semoga semuanya cepat selesai dengan baik. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.